Apa sih tugasnya panitia zakat fitri yang ada di masjid-masjid atau di pondok atau di LSM itu? Tugasnya adalah menjadi perantara antara muzaki, orang yang membayarkan zakat kepada fakir miskin. Dia jadi perantaranya. Tugasnya itu. Nah, dalam berperan sebagai perantara itu, maka setidaknya ada dua hal penting yang harus dia lakukan. Yang pertama, edukasi juga harus dia ngerti. Kenapa? Karena ketika orang datang itu dia harus nanya, ini sudah diniati gitu. Sebenarnya panitia itu harus orang yang terlatih. Kadang-kadang panitia asal-asalan, yang siapa yang gelem gitu dok ya. Apalagi siapa yang nganggur ya kan. Cuma gitu dok. Ya enggak masuk akhirnya. Ini ibadah loh ini ibadah. Ibadah itu enggak boleh asal-asalan. Ibadah itu enggak boleh asal-asalan, harus jelas. Harus jelas kalau ibadah itu. Panitia itu nah ketika dia itu menjadi panitia maka edukasi harus ada. Sudah diniati. Tanya begitu dulu. Saya itu kalau misalkan kok cuma 1 kilo, ini kok cuma 1 kilo, ini zakat atau sedekah? Tanya gitu, jadi ngerti hukumnya. Ada edukasi juga. Misalkan datang orang bawanya duit. Bu, ini untuk apa? Untuk fitrah. Ya udah Bu, saya belikan beras ya. Sebenarnya panitia itu idealnya udah sedia beras sih. Nanti jual ke ibu itu. Ini 3 kiloan. Harga sekian, ibunya itu beli, Bu niati dulu Bu, zakatnya atas nama siapa? Oh saya sama suami, oh suaminya di mana Bu? Di rumah, telepon dulu Bu. Nggak boleh istri niatin untuk suami, iya kan? Telepon dulu Bu, nah, nanti suaminya mewakilkan ke istrinya untuk niat dan lain sebagainya, nggak ada masalah seperti itu. Niat istrinya kemudian niat juga untuk suaminya silakan. Itu cakep, itu panitia zakat fitrah yang insya Allah setara dengan mujahid fisabilillah itu. Begitu, edukasinya ada. Satu, amanat, pastikan ini beras sampai ke fakir miskin, dia jaga jangan sampai pecah. Pecah diganti Beb, betul diganti, yang niati siapa? Kamu tahu enggak yang pecah ini punya siapa? Enggak tahu, terus kamu mau niatinya gimana? Ini ibadah. Ibadah itu harus pakai nih, niat, makanya hati-hati. Hati-hati. Perlu ada kertas yang biasa kertas putih kecil. Bapak Fulan. Tahu dia. Sampai naudzubillah min dzalik, harapannya enggak ada apa-apa sih, dijaga betul. Sampai terjadi pecah, dia bisa ganti satu, bilang ke Bapak Fulan itu telepon, Pak tadi berasnya pecah, ini saya ganti. Wakilkan ke saya Pak untuk niat ya Pak ya. Nanti jangan niatkan untuk Bapak itu, enggak ada masalah. Gitu. Jadi tugasnya panitia zakat fitrah itu adalah edukasi, yang kedua menjadi perantara yang amanat agar beras dari muzaki orang yang berzakat itu bisa sampai ke fakir miskin. Jadi ini bukan kerja hanya untuk orang yang nganggur. Siapa yang nganggur jadi panitia zakat? Enggak. Tapi ini kerja adalah orang yang mau khidmat untuk agama Islam ini. Artinya khidmat untuk agama Islam ini ada dapat pahala yang luar biasa daripada Allah Ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, kamu membela agama Allah Ta'ala, nih jadi panitia ini, menjadikan orang itu mudah untuk berzakat, intan surullah dapat ini. Anda menolong agama, Allah akan tolong urusan Anda semuanya, Allah akan bantu hidup Anda. Tapi tadi jadilah panitia yang ngerti. Panitia yang bukan cuma hanya siap melonggarkan waktu, tapi juga melonggarkan pikiran untuk belajar. Setidaknya setiap panitia zakat di daerah-daerah, di masjid manapun, tiap panitia itu punya konsultan seorang ulama yang kalau ada apa-apa dia bisa tanya ke ulama tersebut. Dengan catatan ulama yang ngerti fikih. Ya, bukan cuma asal rutin khutbah Jumat, bukan cuma itu. Ngerti fikih, diketahui belajarnya di mana, alim ngerti fikih, tidak ada masalah. Nah, karena tidak semua orang yang bisa ceramah dia alim. Yang ada yang banyak itu malah orang alim tapi tidak bisa ceramah. Alim ngerti tapi tidak bisa ceramah. Ini yang alim, bukan yang pintar ceramah. Konsultan seorang ulama yang alim yang ngerti ilmu fikih, insya Allah wanita nanti bisa menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ini orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala betulan ini, insya Allah begitu.